Hey semuanya, balik lagi di channel Niko75. Di video kali ini aku bakalan bercerita tentang hantu tanpa kepala, penghuni alas roban. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini ya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Lihat dan dengarkan, dan waspadalah, sesuatu sedang mengawasimu. Bagi kalian yang tidak tahu apa itu alas roban yaitu adalah jalanan angker yang terletak di Grising, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Bahkan alas roban kerap kali disebut jalan tengkorak yang jadi momok menakutkan bagi pengendara. Hal ini dikarenakan sering terjadi kecelakaan-kecelakaan aneh serta penampakan-penampakan makhluk halus di sekitaran jalan tersebut. Ada sebuah kisah menyeramkan yang pernah dialami oleh seorang supir bus. Panggil saja namanya Putra. Dia ini sedang dalam perjalanan dari kota Jakarta ke kota Surabaya. Karena perjalanan memakan banyak waktu yang panjang, Putra pun memutuskan untuk mengajak temannya, Nando, untuk menemaninya ke Surabaya. Saat perjalanan menuju ke Batang, perjalanannya relatif lancar dan tanpa hambatan sama sekali. Biasanya bila Putra melakukan perjalanan menggunakan bus, maka dia pasti akan berhenti di pangkalan bus di area Batang, Jawa Tengah untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi karena saat itu lalu lintas sedang lancar, maka ia pun mengurungkan niatnya untuk berhenti di pangkalan. Ia pun melanjutkan perjalanan dan akan beristirahat di daerah Kendal. Setelah perjalanan cukup lama, tepat jam 2 malam, bus Putra memasuki area alas roban. Putra memilih jalur alas roban yang lama, padahal jalur itu terkenal angker dan jalanannya juga curam serta berkelok-kelok. Saat di perjalanan, Putra merasa ban kendaraannya ada yang tidak beres. Dia pun berhenti untuk mengeceknya. Dan benar saja, ban depan sebelah kanan bus bocor. Ia pun berencana memperbaikinya. Dia juga meminta Nando untuk mengambil peralatan untuk mengganti ban. Lalu tiba-tiba angin berhembus dari telinga kirinya. Akan tetapi Putra tidak mempedulikannya. Ia terus fokus memperbaiki ban busnya tersebut. Beberapa waktu ia kemudian mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Awalnya Putra sedikit ketakutan, namun ia percaya itu adalah Nando yang datang membawa peralatan yang ia suruh tadi. Tapi kenyataannya, Nando masih di dalam bus. Dan ia terlihat sangat ketakutan. Nando melihat sosok hitam besar menghampiri Putra dari arah belakang. Ia ingin mengatakan ke Putra tentang apa yang dia lihat, tapi ia sangat ketakutan sampai ia tidak bisa berkata apa-apa di dalam bus itu. Sementara Putra masih memperbaiki ban, dan makhluk hitam itu masih berdiri di belakang Putra dan terus menggaruk kepalanya dengan tangan kirinya. Tak lama kemudian ia menggaruk kepalanya semakin cepat hingga terdengar suara benda jatuh ke tanah. Yang ternyata kepala makhluk tersebut yang terlepas dari tubuhnya. Nando yang melihat kejadian tersebut langsung jatuh pingsan di dalam bus. Akan tetapi Putra yang di luar sedang memperbaiki ban belum menyadari hal yang ada di belakangnya. Hingga ketika Putra selesai memperbaiki ban, ia pun terkejut ketika menoleh ke belakang. Ternyata yang dari tadi di belakang bukannya Nando, melainkan sosok tanpa kepala. Ia pun segera berlari masuk ke dalam bus dan segera menghidupkan bus dan langsung tancap gas
meninggalkan area alas roban tersebut. Setelah keluar area alas roban, dia pun membangunkan Nando yang dikira tertidur padahal pingsan. "Do, bangun, tega lu gak bilang kalau ada setan di belakang gue." Nando yang bangun bilang, "Gimana mau bilang, gue aja shock sampai pingsan." "Dah, gak mau lagi gue lewat jalur lama itu," kata Putra. Mereka pun melanjutkan perjalanan serta masih shock dengan kejadian yang menimpa mereka. Gimana cerita kali ini? Jika kalian suka, klik like dan subscribe untuk dukung channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.